Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Dulu pernah saya sampaikan kepada Baraya bahwa film-film Marvel itu, khususnya terkait dengan Cosmic Marvel itu terikat dengan cerita-cerita yang disampaikan oleh Zecharia Sitchin melalui banyak sekali buku-buku pseudoscience dan pseudohistorisnya. Salah satu yang kemudian menjadi sangat berpengaruh adalah Planet ke-12. Nah, dalam buku itu ceritanya adalah bahwa manusia-manusia yang ada di bumi ini bukan diciptakan oleh Tuhan dengan manusia pertamanya adalah Adam dan Hawa dan kemudian berkembang biak dan sebagainya. Bukan seperti itu, dan bukan pula seperti yang digambarkan oleh Darwin dan teman-temannya yang menjelaskan bahwa manusia itu adalah hasil dari proses evolusi panjang makhluk hidup dari yang bentuknya yang sederhana menjadi lebih kompleks. Bukan seperti itu. Tetapi Sitchin menjelaskan melalui interpretasinya terhadap teks Enuma Elish bahwa manusia itu diciptakan oleh Anunnaki, spesies alien dari luar angkasa, dari planet Nibiru, yang mereka datang ke bumi, kemudian mereka ingin mendapatkan sumber daya alam yang ada di bumi, tetapi mereka tidak bisa tinggal di bumi, atau tidak bisa lama tinggal di bumi, dan karenanya mereka menciptakan spesies baru di bumi ini untuk menjadi hamba mereka, untuk menjadi budak dan digunakan untuk menambang sumber daya yang ada di bumi untuk diserahkan kepada mereka. Begitu. Nah, Anunnaki itu menciptakan manusia itu berdasarkan setengah dari DNA Homo erectus dan setengahnya lagi ditambal oleh DNA mereka sendiri, sehingga muncullah Homo sapiens seperti yang kita kenal sekarang. Begitu. Menarik sih sebenarnya teori ini atau hipotesis ini. Tetapi menarik atau tidaknya, dan tentu saja ditolak oleh sains populer, tetapi diterima oleh Kirby dan kemudian Stanley, dan kemudian dijadikan sebagai dasar pijakan untuk menciptakan cerita-cerita Marvel. Jadi Celestial, Eternal, Deviant, manusia dan sebagainya itu awal mulanya muncul atau terinspirasi dari cerita-cerita Zecharia Sitchin ini. Nah, dari situ kemudian muncullah dewa-dewa, yang sebenarnya dewa-dewa itu bukan dewa sungguhan, tetapi alien atau makhluk dari ekstra dimensi atau ekstra universe dan lain sebagainya. Makanya kalau misalkan kita nonton Marvel, dewa-dewa itu seperti Thor, Odin, kemudian Zeus dan sebagainya itu bukan dewa beneran, tetapi makhluk luar angkasa. Kan begitu. Nah, ini adalah kelanjutan atau warisan sebenarnya dari DNA gagasan Zecharia Sitchin dalam berbagai bukunya itu. Nah, tapi di sini ada sesuatu yang unik, Baraya. Kita gak akan cerita yang panjang lebar yang tadi itu, kapan-kapan akan kita bahas, tapi kita akan fokus ke satu tema bahwa Zeus dalam komik Marvel itu dikatakan benar-benar kuat, overpower, bahkan kekuatannya serupa dengan Celestial, serupa dengan Zeus. Kekuatannya itu benar-benar wah, sakti banget lah. Dia bisa mengendalikan kekuatan energi alam, kekuatan dalam dirinya, mengendalikan orang-orang Olimpian yang dan lain sebagainya. Pokoknya benar-benar overpower lah. Bahkan Thor itu adalah adik binaannya gitu, atau anak binaannya gitu ya. Gurunya itu adalah Zeus. Tetapi kenapa dalam film Marvel yang terakhir itu Zeus begitu cupunya digambarkan, begitu aduh kasihan banget gitu. Udah badannya, maaf ya, gendut, terus pakai rok gitu, rok yang kayak cewek gitu, terus jalannya juga kadang-kadang diserupakan feminin gitu, yang benar-benar merusak citra maskulinnya Zeus itu. Kemudian dia dikalahkan oleh Thor hanya dalam satu kali serangan gitu. Nah, kenapa bisa digambarkan sampai secupu itu? Pikiran saya ini pribadi aja ya, pendapat saya pribadi adalah bahwa si Zeus diperlakukan dengan sangat buruk seperti itu untuk menciptakan plot yang lebih besar, bahwa di masa depan dalam proyek Marvel yang berikutnya akan terjadi pertarungan besar atau perang besar antara orang-orang Olympian versus orang-orang Asgardian gitu. Kan itu keren banget, dan seperti yang digambarkan dalam komiknya juga memang seperti itu dugaan saya. Tetapi kenapa harus dibuat cupu seperti itu? Nah, pada bagian inilah ada sesuatu yang dirahasiakan, sesuatu gambaran tentang perseteruan antara orang-orang Eropa yang secara laten, dan karena itu kita tidak ketahui itu. Di episode ini kita akan analisis itu dan pura-pura membongkar rahasia itu. Jadi ayo kita mulai. Baraya, film-film Hollywood itu atau film barat secara keseluruhan jangan pernah dilihat hanya sekedar hiburan saja. Karena di situ ada banyak sekali pengetahuan, ada banyak sekali Easter egg, ada banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bahkan lebih seru daripada ilmu pengetahuan populer. Maksudnya misalkan lubang hitam itu duluan dibuat bentuknya seperti itu oleh Hollywood daripada foto asli
yang ditemukan oleh para ilmuwan. Yang artinya di situ menunjukkan bahwa film-film itu menunjukkan ilmu pengetahuan yang besar dan luas kepada kita. Sebenarnya begitu. Nah, terkait dengan penggambaran dewa-dewa yang ditampilkan oleh Marvel Studio itu, saya di sini harus menggarisbawahi bahwa orang-orang Eropa itu sudah lama sekali punya dendam kesumat antara orang Eropa Utara melawan Eropa Selatan, antara orang-orang Norse melawan orang-orang Latin, kurang lebihnya begitu. Dan ini kemudian digambarkan antara para penyembah Odin versus para penyembah Zeus. Begitu. Sebenarnya orang-orang Eropa itu kompak seluruhnya berterima kasih kepada orang-orang Eropa Latin. Maksud saya Eropa Latin itu adalah orang Yunani dan orang Romawi. Ya walaupun nggak relevan, tapi kita cocokkan aja, kita pas-pasin gitu ya, biar sederhana. Nah, sebenarnya orang-orang Eropa itu, mereka mengaku dirinya sebagai keturunan orang-orang Eropa Selatan atau Eropa Latin. Begitu. Dan mereka menganggap bahwa nenek moyang mereka itu adalah nenek moyang yang kuat, yang hebat, yang sakti, dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, orang-orang Eropa Utara khususnya benar-benar kecewa, benar-benar sakit hati ketika sadar bahwa di masa lalu orang-orang Eropa Selatan itu kemudian disusupi dan dicekoki oleh doktrin kekristenan. Saking bencinya sampai ketika Kristen benar-benar masuk ke Eropa itu, orang-orang selama ratusan tahun menyebut bahwa abad gereja atau abad kekristenan disebut sebagai abad kegelapan. Bukan kita yang menyebut abad kegelapan, tapi mereka sendiri. Saking gak sukanya dengan ketika budaya mereka itu disusupi oleh ajaran-ajaran kekristenan. Sebenarnya ajaran Kristen itu sejak awal oleh orang-orang Eropa itu ditolak, khususnya dalam kita melihat dalam cerita Nero, bagaimana Nero itu berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkan orang-orang Kristen. Alasannya adalah karena Kristen itu justru terlalu baik pada waktu itu. Kristen itu mengajarkan kasih sayang, sedangkan orang-orang Eropa dalam hal ini adalah orang Romawi pada waktu itu gila perang, senang pada peperangan. Jadi bayangkan seandainya para tentara Romawi itu datang dengan kekuatan yang gila-gilaan, kemudian ketika mereka dibacok pipi kanannya, mereka malah menyerahkan pipi kirinya seperti yang diajarkan Yesus, maka itu akan membuat mereka itu benar-benar dihancurkan. Nah, orang-orang Romawi itu tidak mau kalau kejadiannya seperti itu. Makanya mereka berusaha untuk menyingkirkan kekristenan, tetapi gara-gara mereka menyingkirkan dengan cara yang salah, maka kekristenan justru malah merajalela di Eropa dan mengambil alih tahta kerajaan sekitar 300 tahunan sesudah Masehi. Sejak saat itulah kekristenan kemudian menguat dan benar-benar mengatur sendi-sendi masyarakat orang-orang Eropa Selatan. Dan terbuktilah dalam sejarah bahwa sejak masuk ke Kristenan, orang-orang Eropa itu gak bisa perang, gak bisa membangkitkan peradaban yang besar, ya biasa-biasa aja, makanya disebut sebagai zaman kegelapan. Tetapi di situ muncul sebuah pemberontakan. Pemberontakan itu dimulai dari mana? Pemberontakan itu dimulai dari ketika orang-orang Latin kemudian menyatukan agama Kristen dengan budaya Latin mereka. Jadi ini penting Baraya, sesuatu yang akan saya ulang-ulang, bahwa agama itu berasal dari Tuhan, sedangkan budaya itu adalah hasil cipta karya karsa manusia. Nah, ketika agama turun untuk memberikan pencerahan kepada manusia, maka sebenarnya dia itu sakral, tetapi dia membutuhkan budaya untuk bisa masuk ke dalam alam pikiran manusia, karena bahasa Tuhan nggak mungkin bisa dipahami oleh bahasa manusia kecuali bahasa Tuhan itu sudah ditranslasikan dalam bahasa manusia. Nah, translasinya itu adalah dengan budaya, begitu. Nah, jadi kekristenan yang berasal dari Tuhan dalam tanda kutip itu ketika masuk ke orang-orang Kristen itu diterima dengan sangat baik, tetapi kemudian ketika masuk menyeruak bersama dengan budaya Latin, maka menjadi masalah karena budaya Latin itu yang merupakan budaya buatan manusia yang ada plus minusnya, semuanya disakralkan, termasuk yang minus-minusnya pun disakralkan karena dianggap sebagai bagian dari agama kekristenan. Begitu. Nah, makanya Kristen itu pada akhirnya masuk ke jurang kehancuran atau ke hilangnya peradaban. Bukan berarti Kristennya seperti itu, tetapi ketika ajaran agama kemudian berhubungan dengan budaya dan budayanya kemudian menjadi sakral, maka dampaknya akan menjadi seperti itu. Nah, kemudian Kristen yang Latin itu tahun 1000-an itu berhasil masuk menyeruak ke utara, melewati Sungai Rhine, kemudian masuk ke Jerman, kemudian masuk ke Denmark, dan seterusnya ke wilayah yang sana. Dan orang-orang di sana yang semula memuja dewa Thor itu kemudian berganti jadi memuja Yesus, dan akhirnya Thornya dilupakan. Dewa-dewa orang-orang Norse itu kemudian hilang, terlupakan sama sekali. Begitu kan? Nah, orang-orang Norse itu
dengan setulus ikhlas mereka masuk Kristen, dengan sangat nyaman mereka masuk Kristen karena mereka mendapatkan kedamaian di sana. Tetapi masalahnya adalah ketika Kristen itu masuk ke Eropa Utara tetapi beserta dengan budaya Latin, maka itu menjadi masalah. Jadi orang Jerman misalkan pengen belajar Kristen, gak bisa, harus belajar menggunakan bahasa Latin. Baca Alkitab, baca bahasa Tuhan, gak boleh juga karena harus menggunakan bahasa Latin. Kemudian mereka harus begini dan begitu, gak bisa juga karena harus diatur oleh paus yang ada di Roma, yang itu adalah orang Latin. Jadi budaya orang-orang Eropa Utara itu terjajah, dan karena itu mereka sakit hati. Maka kemudian mereka muncul dalam sebuah pemberontakan yang sangat besar dan melibatkan jutaan manusia melayang yang kemudian disebut sebagai reformasi gereja atau reformasi Protestan. Makanya orang-orang yang reformasi Protestan itu semuanya adalah orang-orang Norse, orang-orang utara, termasuk Martin Luther juga sebenarnya adalah orang utara, kan, orang Jerman. Dan karena itu sampai sekarang Protestan itu juga dianut oleh orang-orang Eropa Utara, bukan Eropa Selatan. Begitu. Nah, inti dari pemberontakan itu adalah bahwa kami ingin tetap Kristen, tetapi kami pahami bahwa kekristenan bahasa Tuhan itu bisa ditranslasikan ke dalam budaya apapun. Gak harus bahasa Latin, gak harus budaya Latin, bahwa kami bisa tetap Kristen walaupun kami orang Norse. Kan seperti itu. Maka Protestan itu menyingkirkan semua atribut-atribut yang berhubungan dengan Latinos-Latinos seperti itu, dan kemudian menjadi Kristen dengan gaya bahasa mereka sendiri. Dan itu pula lah alasan kenapa ketika Katolik misalkan berpusat pada pangkal yang sama itu di Roma, orang-orang Protestan muncul dominionnya itu macam-macam gitu, beda-beda gitu, di mana-mana beda ya, karena mereka itu berpikiran bahwa orang Kristen harus punya pandangan yang berbeda-beda sesuai dengan budaya dan bahasanya, dan itulah yang kemudian menjadi pangkal dari gerakan evangelis yang kemudian begitu agresif untuk menyebarkan kekristenan ke seluruh dunia. Begitu kan? Nah, apa hubungannya dengan film Marvel yang tadi itu? Ya, orang-orang Eropa itu sebenarnya ketika dia menggambarkan Zeus yang cupu dengan pakai rok dan gampang dikalahkan oleh Thor itu, sebenarnya menggambarkan tentang betapa buruknya orang-orang Latin. Mereka di satu sisi percaya dan senang bahwa nenek moyang mereka itu adalah orang Romawi yang sangat kuat dan sangat hebat, tetapi di sisi lain mereka kecewa luar biasa karena ternyata nenek moyang orang Romawi itu dikalahkan oleh kekristenan yang digambarkan pada waktu itu sangat tidak maskulin lah, seperti itu, terlalu berkasih sayang lah, seperti itu, mau pakai rok yang kayak gitulah ya, ejekan-ejekannya lah seperti itulah. Begitu. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya pembunuhan atau dikalahkannya Zeus oleh Thor itu sebenarnya adalah dikalahkannya orang-orang Latin oleh orang-orang utara atau orang-orang Norse. Lalu apa hubungannya dengan kebangkitan Islam, dan apa hubungannya pula dengan adegan yang di Thor yang Maledog itu pakai petir itu? Ya, hubungannya gini Baraya, seperti yang menjadi garis bawah kita itu, bahwa agama itu berasal dari Tuhan, sedangkan budaya itu adalah hasil cipta karya karsa manusia. Dalam sudut pandang pikiran saya orang yang beragama, kalau yang ateis tentu saja menganggap bahwa agama itu adalah bagian dari budaya. Tapi dalam pikiran saya itu harus dibedakan yang berasal dari wahyu ilahi dan berasal dari kemanusiaan. Nah, begitu. Nah, masalah muncul itu adalah ketika budaya satu tempat yang dijadikan sebagai pijakan tempat lahirnya agama itu menjadi sesakral agamanya. Ketika itulah agama dan budaya yang dimaksud itu menjadi destruktif, menjadi hancur. Begitu. Nah, dalam hal ini Islam, kita melihat bahwa Islam itu datang pertama kalinya ke tanah Arab. Itu adalah sebuah kemestian dan keniscayaan. Ketika misalkan budaya Arab itu menjadi identik dengan Islam, itu adalah sebagai kemestian. Tetapi ketika budaya Arab itu menjadi sesuatu yang sakral, maka itu menjadi destruktif. Saya ambil dua contohnya beginilah ya, yang sederhana dan yang agak rumit gitu. Yang sederhananya itu adalah begini. Tuhan melalui agama itu memerintahkan manusia untuk berpakaian. Nah, tetapi istilah berpakaian itu terlalu abstrak. Ketika dia ditempatkan di tanah Arab, maka orang-orang Arab akan menerjemahkan kewajiban untuk berpakaian itu dengan menggunakan gamis dan sorban. Kenapa seperti itu? Karena orang Arab gak paham soal mode budaya atau mode berpakaian lain dari budaya yang lain. Jadi ketika misalkan disuruh berpakaian, ya mereka berpikirnya adalah pakaian sorban, gamis, atau yang biasa mereka kenakan seperti itu. Maka agama yang pesan-pesannya pakaian itu kemudian diterjemahkan menjadi pakaian ala orang Arab, dan itu adalah normal. Tetapi kemudian ketika pakaian itu yang gamis dan sorban itu menjadi sakral, maka itu menjadi destruktif karena itu akan bertentangan dengan budaya-budaya lain dari kebudayaan lain yang pakaiannya memang berbeda-beda. Begitu kurang lebihnya, semoga dipahami ya. Atau contoh yang lain lah begini.
orang-orang Arab pra-Islam itu sangat tidak suka pada orang yang bisa baca tulis. Karena orang yang bisa baca tulis itu menunjukkan bahwa mereka itu bodoh, menunjukkan bahwa hafalan mereka itu lemah. Kenapa? Karena tulisan itu sebenarnya digunakan untuk mendokumentasikan pengetahuan. Jadi kalau ada orang yang hafalannya terlalu lemah sampai dia membutuhkan tulisan, maka dia layak untuk diejek karena hafalannya lemah gitu. Jadi menulis sama dengan bukti kelemahan hafalan. Itu pikiran orang-orang Arab. Makanya Nabi di awal juga sampai disebut sebagai Nabi yang umi, Nabi yang buta huruf. Dan buta huruf untuk orang-orang Arab itu adalah kehormatan. Begitu. Nah, tetapi ironinya adalah ketika Islam masuk, Islam kemudian mengajarkan bahwa umat Islam itu harus bisa baca tulis dan harus mengembangkan budaya baca tulis. Kita sudah mengetahui dalil yang sangat terkenal itu kan, bahkan dalil surat pertama di ayat pertama gitu kan, suruh membaca. Dan Nabi Muhammad pun ketika mendapatkan wahyu dari Tuhan, beliau langsung bikin sekolah yang disebut sebagai kutab, di mana kurikulumnya itu adalah membaca dan menulis, yang menunjukkan ada revolusi besar dari orang yang mentertawakan budaya baca tulis menjadi orang yang suka membaca dan menulis. Bahkan ada 4.000 sahabat Nabi yang menuliskan sabda-sabda Nabi dan tulisan-tulisan di dalam Al-Quran. Begitu. Nah, perubahan itu menunjukkan ada perbedaan antara budaya Arab dengan agama Islam. Nah, sekarang ketika orang-orang Islam cenderung pada budaya Arab, maka mereka akan cenderung menghafal tetapi tidak suka baca tulis. Ketika orang-orang Islam itu cenderung pada agamanya, pada agama Islamnya, maka dipastikan mereka akan suka membaca dan menulis, budaya membaca dan menulis, dan akan mengabaikan hafalannya. Karena hafalan itu adalah tradisi Arab, baca dan tulis itu adalah wahyu ilahi. Begitu. Gak ekstrim kedua kutub sisi yang berbeda gitu, cuman garis besarnya adalah seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan Baraya sekarang melihat orang-orang Islam itu banyak menghafal gitu, ya itu kan sebenarnya adalah tradisi Arab. Yang tradisi Arab itu menjadi sakral gara-gara dikira itu adalah bagian dari agama Islam. Makanya dalam film Thor itu, kalau misalkan kita mau membangkitkan agama, kalau misalkan kita mau membangkitkan peradaban, maka jalannya itu adalah pisahkan antara budaya dengan agama itu. Agama tetap sakral, budaya yang dari manapun tidak sakral, karena semua budaya adalah buatan manusia. Kalau sudah seperti itu, maka contohnya dalam sejarah, misalkan Islam bisa maju. Kapan zaman keislaman itu terjadi? Misalkan kita ambil pas zaman Abbasiyah. Abbasiyah itu adalah ketika orang-orang Islam atau wahyu-wahyu ilahi ditranslasikan ke dalam bahasa Persia. Atau kemudian Islam dianggap maju ketika zaman Turki Utsmani. Berarti Islam ditranslasikan ke dalam budaya Turki. Jadi bukan berarti anti Arab, tetapi setiap bangsa bebas untuk mentranslasikan sesuai dengan budayanya masing-masing. Dari situlah kemajuan akan muncul. Kalau misalkan satu budaya disakralkan, karena budaya itu ada plus minusnya karena buatan manusia, maka termasuk juga akan atau konsekuensinya akan mensakralkan sesuatu yang buruk juga sebagai bagian dari budaya itu. Begitu. Nah, di film Thor, orang-orang Eropa itu sudah berhasil mengalahkan orang-orang Latin dengan dewa Norse mereka, yang menunjukkan bahwa budaya-budaya yang memisahkan diri dengan agama itu sudah lebih menang daripada yang tetap menghubungkan atau menyatukan budaya dengan agama. Bagaimana dengan dunia Islam? Kenapa kenapa adegan itu meramalkan bahwa dunia Islam akan bangkit? Karena sekarang kan kita mengetahui bahwa budaya Arab itu menjadi dominan dan dianggap sebagai sakral, bagian dari Islam. Tetapi sekarang pada faktanya, pada kenyataannya, Saudi sekarang sedang krisis ekonomi. Karena 85% sumber pendapatan mereka, yaitu minyak alam dan gas bumi, itu akan diblokade dalam hitungan belasan tahun ke depan. Atau bahkan hitungan tahun ke depan, kan sampai tahun 2030 orang-orang Eropa beberapa sudah fix gak akan pakai minyak itu. Makanya orang-orang Arab akan kehilangan 85% keuangannya. Dan karena itu maka orang-orang Arab sekarang memilih untuk menjadi liberal. Padahal saya pikir kenapa harus jadi liberal gitu, kenapa harus jadi sekuler gitu, kenapa gak misalkan menggunakan teknologi yang sesuai dengan syariat Islam, misalkan bikin panel surya yang banyak kemudian diekspor ke Eropa gitu, sama seperti orang Maroko. Kenapa gak seperti itu? Kenapa mereka malah buka diskotik?
ya, buka tempat judi ya semacam itu, tapi ya sudahlah ya. Tapi intinya adalah orang-orang Arab Saudi yang sekarang itu benar-benar menjaga agar Islam tetap sama dengan Arab, itu sekarang sudah kolaps, dan akhirnya mulai muncul banyak pemberontakan-pemberontakan di negara-negara Islam yang lain yang ingin agar agama itu harus ditafsirkan dengan sesuai dengan budaya dan bahasa mereka masing-masing gitu. Dan dulu Arab itu kuat karena bisa menyuplai uang kemana-mana. Misalkan di Indonesia bikin lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya gitu kan, kemudian mengarahkan mereka untuk beasiswa di Saudi Arabia, kan banyak kan yang seperti itu. Nah, sekarang uang Arab habis. Jadi akhirnya Islam itu mungkin saja akan dipahami dengan budaya dan bahasa masing-masing sesuai daerahnya begitu. Maka ketika itu terjadi, maka dunia Islam akan bangkit. Sama seperti Eropa yang dulu itu berhasil bangkit dari zaman kegelapan. Mungkinkah seperti itu? Ya, kita lihat saja nanti. Kalau Baraya tidak memiliki cukup umur untuk melihat kebangkitan itu, setidaknya Baraya memiliki cukup umur untuk nonton film Marvel berikutnya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.